Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya dan alat optik. Nah, di bab ini untuk kompetensi dasarnya KD3.12 adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata dan serangga, dan juga prinsip kerja alat optik. Untuk KD4-nya 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, ini bab terakhir di kelas 8. Untuk peta konsepnya di sini materinya kan cahaya dan alat optik. Jadi kita akan belajar tentang cahaya dan juga tentang alat optik. Nah, cahaya itu punya sifat-sifat khusus, sifat khas. Yang pertama ada merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat diuraikan, dan juga dapat dibiaskan. Nah, untuk sifat yang dapat dipantulkan ini diterapkan pada cermin. Ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Jadi cahaya dapat dipantulkan melalui benda-benda yang seperti cermin yang mengkilap, yang dia itu punya bayangan yang bisa kita lihat gitu. Nah, kalau dapat dibiaskan, yang pembiasan ini melalui lensa. Ada lensa cembung, ada lensa cekung. Nah, dari kedua lensa ini mereka bisa membantu cacat mata, yaitu ada miopi, jadi dibantu dengan lensa cembung, presbiopi dibantu dengan lensa cembung dan cekung, lalu hipermetropi dibantu dengan lensa cekung. Nah, untuk alat optik di sini ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu siapa? Yaitu mata kita. Kalau mata kita ini punya bagian-bagian yang berperan dalam proses melihat, yaitu ada kornea, kemudian ada pupil, iris, lensa, dan juga retina. Sedangkan alat optik buatan itu bisa berupa kamera, lup, mikroskop, periskop, teleskop, dan yang lainnya masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi cahaya dan alat optik akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan yang sekarang, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat melakukan pengamatan fenomena terkait pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siswa dapat mencermati proses pembentukan bayangan pada cermin. Submateri bahasannya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya, lalu pembentukan bayangan pada cermin. Oke, ke materi pertama, sifat cahaya. Sifat cahaya itu pertama kita harus tahu dulu cahaya ini apa. Cahaya adalah bentuk gelombang elektromagnetik dalam kurun frekuensi getar tertentu yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Jadi kalau dia nggak bisa ditangkap oleh mata manusia, berarti itu bukan cahaya. Cahaya itu hanya bisa ditangkap oleh mata manusia. Yang disebut cahaya adalah ketika dia bisa dilihat manusia. Itu maksudnya. Cahaya ini merambat lurus, maksudnya apa? Jadi ketika cahaya itu ada penghalangnya, nah dia kan bakal merambat lurus nih. Kalau ada penghalangnya, maka yang ada penghalangnya ini membentuk bayangan. Gitu, jadi nggak kelihatan karena dia merambat lurus, ketutupan cahayanya. Jadi dia terbentuklah bayangan hitam. Nah, pada saat matahari bersinar cerah, contohnya ya, berkas cahaya merambat membentuk garis lurus. Ketika cahayanya mengenai sebuah benda, maka akan terbentuk bayang-bayang di belakang benda tersebut. Jadi kayak misalnya ada pohon kena cahaya matahari, nanti pohonnya itu ada bayangan pohonnya karena dia menutupi cahaya yang merambat lurus itu. Nah, bayang-bayangnya ini kalau yang bentuk warnanya gelap itu bayang-bayang inti namanya umbra, sedangkan yang bayang-bayangnya warnanya kabur itu namanya penumbra. Seperti ini.
Misalnya ini kita kasih cahaya bolanya akan membentuk bayangan. Karena cahaya merambat lurus ketika ada penghalang, maka si penghalang ini akan terbentuk bayangan. Bayangannya ada yang gelap, ada yang buram. Nah, yang paling gelap ini namanya umbra, yang buram ini namanya penumbra. Begitu. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau cahaya dipantulkan ini ada yang permukaannya rata, ada yang permukaannya tidak rata. Kalau permukaannya rata namanya pemantulan teratur, tapi kalau permukaannya tidak rata itu namanya pemantulan baur. Nah, di pemantulan yang baur ini, jadi ketika cahaya datang dengan sudut yang sama, ini ada 4 cahaya datang ya. Yang warna biru itu cahaya datang atau sinar datang. Sudut yang sama, tapi ketika memantul, sudut pantulnya itu beda. Cahaya yang terpantulkannya itu arahnya beda, sudutnya beda. Nah, tapi waktu di yang permukaannya ini rata, sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul, semuanya teratur, sudutnya sama. Makanya di sini namanya pemantulan baur karena cahaya yang terpantulnya itu membaur atau arahnya eh, ke segala arah gitu ya. Tapi kalau yang di permukaan yang rata namanya pemantulan teratur karena semuanya teratur ke sudut yang sama seperti itu. Nah, di bagian yang permukaannya rata ini berlaku hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Ada iklan ya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jadi ini terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Jadi di sini mediumnya, permukaannya yang rata ya. Sinar datang, kemudian sinar pantul, dan juga garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Nah, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau bidangnya miring, maka garis lurusnya miring gitu. Itu namanya garis normal. Jadi yang tegak lurus dengan bidang adalah garis normal. Ini garis normalnya, ini bidangnya. Sinar datang dan sinar pantulnya ini besar sudutnya sama. Jadi kalau misalnya dia terhadap eh, terhadap medium atau terhadap bidangnya itu sudutnya adalah 45 derajat misalnya ya. Ini 45 derajat. Nah, maka ketika terpantul pun terhadap bidangnya, terhadap permukaannya itu juga sinar pantulnya 45 derajat. Atau terhadap garis normal 45 derajat, maka yang pantulnya terhadap garis normal juga 45 derajat. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, pembiasan ini terjadi pada medium yang punya kerapatan yang berbeda. Jadi kalau tadi di satu bidang cuma di yang udara aja, tapi ada bidang yang lurus kalau yang di pemantulan, tapi kalau yang dibiaskan ini ketika dia masuk ke dalam dua buah benda yang punya kerapatan berbeda. Hukum Snelliusnya juga ada, sama seperti pada pemantulan, sinar datang, garis normal, dan sinar bias. Kalau tadi sinar pantul, ini sinar bias terletak pada satu bidang datar. Lalu perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada bidang batas antara dua medium merupakan bilangan tetap yang disebut sebagai indeks bias. Jadi ini. Jadi dari dua buah medium di sini contohnya mediumnya adalah dari udara ke kaca pelan paralel. Udara itu adalah medium gas ya, jenisnya gas, zat gas yang mana
dia itu punya kerapatan yang renggang, ya. Sedangkan kaca pelan paralel ini adalah padat. Antara benda padat sama gas itu yang lebih rapat adalah yang padat gitu kan. Nah, jadi ketika dia masuk ke medium dari renggang ke medium yang rapat, maka dia itu akan mendekati garis normal. Nah, garis normalnya itu kita bisa ambil mana aja. Jadi misalnya sinar datang. Nah, ini diambil garis normal yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi tegak lurus terhadap bidang dari si kaca pelan paralel. Ketika dia masuk ke dalam kaca pelan paralel, dia itu akan mendekati si garis normal. Kenapa bisa? Jadi diibaratkan dalam proses pembiasan ini sama seperti kita berjalan di tempat yang ramai atau sepi. Jadi misalnya di udara ini karena dia renggang, jadi orangnya sedikit. Tapi pas di kaca pelan paralel orangnya banyak. Jadi ketika kita dari tempat yang orangnya sedikit, jalannya bebas kan. Tapi pas orangnya ramai, desek-desekan. Akhirnya kita mendekat ke bagian yang sini, yang normalnya. Terus pas keluar lagi dari kaca pelan paralelnya, orangnya sedikit. Jadi kita bisa jalan ke tempat yang lebih jauh dari garis normalnya, seperti itu. Nah, garis normalnya di sini ada dua, ada yang ini, ada yang ini. Pokoknya dia dibuat garis tegak lurus terhadap bidangnya gitu. Nah, ini namanya sinar datang, ini namanya sinar bias. Nah, yang di dalam ini juga sinar bias, tapi sinar biasnya kalau di luar sama-sama di udara ya sudutnya itu besarnya sama terhadap garis normal, tapi ketika dia masuk ke medium yang berbeda sudutnya akan berbeda. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari medium yang kurang rapat, ini namanya kurang rapat ya, dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal. Tapi kalau dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Seperti itu. Nah, untuk persamaannya di sini ada yang namanya indeks bias kan. Indeks bias itu besarnya adalah C bagi Cn. C-nya ini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, satuannya meter per sekon. Cn ini adalah cepat rambat cahaya dalam medium optik. Kalau di dalam gambar ini kaca pelan paralel, bisa juga di medium optik yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, sifat cahaya itu dapat diuraikan. Jadi sifat cahaya ini dapat dibagi-bagi. Nah, ini peristiwanya terjadi pada proses pembentukan pelangi. Ini namanya istilah yang kita kenal itu namanya dispersi. Jadi cahaya itu sebenarnya kan satu warna, warna putih. Tapi ketika dia masuk ke dalam suatu objek, dia itu bisa dibiaskan menjadi beberapa warna. Ini juga yang menyebabkan kita bisa lihat daun itu warnanya hijau, kemudian apalagi ya, tanah itu warnanya ada yang coklat, ada yang merah, seperti itu. Nah, itu juga karena si benda-benda tersebut bisa menyerap satu warna, tapi yang lainnya dipantulkan gitu. Jadi dia menyerap menyerap eh, beberapa warna, memantulkan satu warna menyerap beberapa warna. Misalnya daun kita bisa lihat warnanya hijau karena cahaya itu warna putih, kemudian si daun ini memantulkan warna hijau menyerap yang lainnya. Jadi kita bisa lihat warnanya hijau karena dia memantulkan warna hijau. Cahaya yang diserap itu yang lainnya yang dipantulkan warnanya hijau. Jadi warnanya kelihatan sama mata kita adalah hijau. Lalu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini kayak misalnya kita lihat cahaya matahari masuk ke dalam jendela.
Nah, masuk ke dalam ruangan. Itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Tapi kalau bendanya nggak bening kayak dinding, nah ini akan membentuk bayangan sama seperti pada sifat yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Jadi ketika bendanya itu bening, cahayanya bisa diteruskan, tapi kalau bendanya tidak bening, bendanya itu gelap, pasti akan membentuk bayangan seperti itu. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin. Nah, cermin ini merupakan bentuk nyata dari adanya pemantulan cahaya. Jadi, pembentukan bayangan pada cermin datar pertama ya. Jadi, ada cerminnya itu ada datar, ada cekung, ada cembung. Nah, untuk yang pertama, cermin datar dulu, sifat bayangannya adalah bersifat maya. Maya itu maksudnya tidak nyata ya. Jadi bayangan itu sifatnya maya, tidak nyata, nggak ada beneran. Adanya dia di belakang cermin, jadi adanya di cermin makanya dibilangnya maya. Kalau di luar cermin baru nyata. Kayak kita nih, kita kan ada di luar cermin, berarti kita ini nyata. Lalu tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Jadi kalau misalnya bercermin tingginya 150 cm, maka di cerminnya juga 150 cm dengan syarat itu cermin datar ya. Jadi perbesarannya 1 karena nggak lebih besar dari aslinya atau lebih kecil dari aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Karena tidak ada perbesaran, posisi bayangan itu sama tegak dengan posisi benda dan menghadap berlawanan arah dengan benda. Jadi kalau kita bercermin, angkat tangan kanan, kelihatan di cermin itu orangnya angkat tangan kiri gitu ya. Itu yang dimaksud berlawanan. Terus tegak ini maksudnya kepalanya sama-sama di atas. Jadi pas kita bercermin, kepala kita di atas, ya di cermin juga kepalanya di atas. Gitu. Nah, kemudian dalam proses pembentukan bayangan pada cermin ini, kalau misalnya kita bercermin, di satu cermin kita cuma lihat satu bayangan kan. Tapi kalau kita bercermin di dua cermin, nah cerminnya itu membentuk sudut. Ketika sudutnya 120 derajat, dia bisa ada dua bayangan. Waktu sudutnya 72 derajat, dia bisa ada 4 bayangan. Waktu sudutnya 50 derajat, bisa ada hampir 6 bayangan. Nah, ini didapatkan dengan rumus seperti ini. Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. N ini adalah banyak bayangan. Kemudian 360 derajat itu kan satu putaran sudut ya. Kemudian alfa ini adalah sudut antara dua cerminnya. Jadi sudutnya berapa cerminnya? Kemudian dikurang 1. Jadi contoh 120 derajat nih kita pakai ya. 360 derajat dibagi 120 kan 3. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Makanya bayangan yang terbentuknya adalah 2. Seperti itu. Jadi itu dia untuk proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Contoh soal. Dua buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, sudutnya 60 derajat. Berarti tulis dulu diketahui. Diketahui alfanya 60 derajat. Kemudian yang ditanya berapa n-nya, banyak bayangannya kan. Ditulis jawabannya, tulis dulu rumusnya. N sama dengan 360 dibagi alfa kurang 1. Alfanya adalah 60 derajat, jadi 360 derajat dibagi 60 derajat dikurang 1. 360 bagi 60, nolnya boleh dicoret. 36 bagi 6 itu 6, jadi N-nya sama dengan 6 dikurang 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi bayangan yang terbentuk adalah 5 buah bayangan.
Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, kalau pada cermin cekung ini ada 3 aturan umum yang membentuk dari sinar istimewa. Jadi ada sinar istimewa di cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini cermin cekung itu dilihatnya dari sebelah kiri ya. Jadi ini cekungnya. Kalau dilihat dari sebelah kanan, ini namanya cembung. Nah, kalau misalnya kita bingung ini cerminnya cekung atau cembung, lihat aja arsirannya di mana. Kalau arsirannya di kanan, ini berarti kita lihat di sebelah kiri. Oh, ini cekung. Tapi kalau arsirannya di sebelah sini, berarti cembung gitu. Oke. Nah, sifat yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Jadi ketika ini namanya sinar datang, panahnya ke sini ya. Ini sumbu utama nih, sumbu utama. Ini titik fokus, ini 2 kali titik fokus, ini pusat kelengkungan. Maaf, ini pusat kelengkungan. Ini 2 kali titik fokus juga, ini pusat kelengkungan juga. Kemudian ini adalah bagian cerminnya. Jadi kalau di aslinya itu sebenarnya cermin ini membentuk lingkaran gitu. Jadi membentuk lingkaran, makanya di sini namanya pusat kelengkungan, di sini titik fokus. Oke. Jadi titik fokus adalah setengah kali dari pusat kelengkungan, atau di sini namanya jari-jari, dia setengah dari jari-jari. Gitu. Jadi sifat yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, sejajar nih. Kalau dia masuk kena cermin cekungnya, maka dia dipantulkan ke titik fokus. Nah, sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau sinar datang kena titik fokus, terus pas kena cermin, ya pas kena cermin dia dipantulkannya sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir sifatnya kalau sinar datang melalui pusat kelengkungan maka dipantulkan kembali. Jadi pas dia kena pusat kelengkungan, kena cermin, dipantulkannya searah, balik lagi gitu. Lalu berikutnya kita sebut ini, jadi dari cermin ke titik fokus, ini namanya ruang 1. Jadi kalau misalnya di soal suka ada pertanyaan benda di ruang 1 itu bayangannya seperti apa gitu. Nah, yang dimaksud ruang 1 adalah ruang antara cermin dan titik fokus. Lalu ruang 2 adalah antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Lalu ruang 3 adalah di setelah pusat kelengkungan. Jadi sebelah sananya lagi. Sampai sana tuh namanya ruang 3. Lalu ruang 4 adalah yang ada di belakang cermin. Ini namanya belakang cermin karena cerminnya di sebelah sini. Jadi ini belakang cermin. Jadi 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke? Selanjutnya, ini pembentukan bayangannya. Jadi kalau misalnya bayangannya ditaruh di ruang-ruang tadi, itu bendanya ditaruh di ruang-ruang yang tadi, yang ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, maka sifat bayangannya seperti apa? Pertama, kalau benda di luar pusat kelengkungan, jadi ada di ruang 3. Ini namanya ruang 3 kan, sebelah sana tadi. Sebelah kanan kirinya M atau pusat kelengkungan, atau bisa juga di sini namanya 2R. Maaf, ini R, ini setengah R gitu. Atau 2R karena ini R. Pokoknya ini tuh 2 kali dari sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini bendanya. Nah, kita untuk membentuk bayangannya itu, jadi untuk membentuk bayangan kita butuh 2 cahaya atau 2 sinar atau lebih, minimal 2 sinar.
Nah, di sini pakai dua sinarnya itu pertama sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, pas sinar datang sejajar sumbu utama itu harus ngenain si bendanya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Ini cahaya pertama. Yang kedua, harus kena benda, ingat. Sinar datang menuju ke melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Akhirnya mereka nih dua cahaya pantulnya ketemu di sini. Nah, kita tarik garis dari bidang dari si sumbu utamanya ke titik pertemuannya. Itu namanya bayangannya. Nah, ketika bendanya ada di ruang 3 atau di setelah pusat kelengkungan, bayangan yang terbentuk ternyata di antara M dan F. Artinya ini terbentuk di ruang 2 gitu. Jadi kalau bendanya ini pada cermin cekung ya. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Lanjut. Nah, kalau bendanya itu di pusat kelengkungan, sifat bayangannya ini nyata terbalik sama besar. Oh iya, kita lihat nyata terbalik diperkecil. Jadi, bayangannya kenapa nyata? Karena ada di depan cermin. Terbalik karena dia berlawanan sama bendanya. Kemudian diperkecil, tadinya bendanya lebih besar, di sini jadi lebih kecil gitu. Nah, yang kedua ini kita lihat gambarnya. Jadi di sini cahaya ada dua juga, sama ya, pakai dua cahayanya itu sama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, lalu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ketika ditarik garis pertemuannya, ternyata dia ada di bayangannya ada di titik yang sama. Jadi di bendanya di pusat kelengkungan, ternyata bayangannya juga di pusat kelengkungan. Ukurannya sama, tapi kalau ini bayangannya terbalik. Nah, sifatnya nyata karena dia ada di depan cermin gitu. Jadi kalau di ruang 1 2 3 terbentuk bayangannya, itu berarti bayangannya nyata gitu ya. Nah, ini di pusat kelengkungan. Kemudian, kalau benda ada di ruang 2, ada di antara fokus dan pusat kelengkungan, sifatnya itu nyata terbalik diperbesar. Coba kita lihat gambarnya. Ini bendanya di ruang 2, sinarnya sama, sinar datang. Ini yang paling gampang emang ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, pertemuannya ada di sini. Bendanya yang di ruang 2 ternyata bayangannya di ruang 3. Tadinya dia bendanya tegak, bayangannya terbalik. Adanya di depan cahaya berarti nyata. Gitu. Nah, terus ukurannya tadinya kecil, jadi lebih besar. Berarti diperbesar. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi kalau misalnya di ruang 3, pasti sifatnya seperti ini, adanya di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 2, pasti sifatnya seperti ini, bayangannya ada di ruang 3. Gitu. Kemudian, yang keempat, kalau bendanya ini ada di titik fokus. Kita lihat kalau di titik fokus. Nah, di sini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Nah, tapi ternyata bayangannya nggak tahu ada di mana. Jadi kalau pas ada di titik fokus bendanya itu, bayangannya entah ada di mana tidak diketahui, di tempat yang tidak terhingga. Lalu yang kelima, benda di cermin dan antara cermin dan titik fokus ada di ruang 1, maka bayangannya ada jadi kalau bendanya di ruang 1, di sini kita pakai sinar datang sejajar sumbu utama melalui titik fokus dan sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Nah,
Karena di sebelah sini di ruang 1, 2, 3 nggak terbentuk bayangan, kita tariknya di ruang 4. Ternyata mereka ketemu di sini. Jadi diambil garis perpanjangannya. Garis dari pemantulan ya. Dari pantulan. Jadi bukan dari garis yang ini nih. Karena ini kan sinar datang. Jadi ini jangan ditarik garis, tapi yang pantulannya. Pantulannya ditarik garis. Nah, ini juga karena memantulnya arahnya sama, ditarik garis, akhirnya ternyata ketemu di sini. Berarti bayangannya di ruang 4 atau di belakang cermin. Nah, bentuknya tadinya kecil jadi besar. Sama-sama ke atas jadi tegak. Gitu. Jadi itu dia bayangannya. Contoh soal. Oh, enggak, ini bukan contoh soal. Ini rumus-rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan untuk menentukan letak, jarak, perbesaran. Nah, kalau tadi kan kita cuma nentuin kalau misalnya di ruang 4 bayangannya di mana? Maaf, di ruang 3 bayangannya di mana? Di ruang 2 bayangannya di mana? Di ruang 1 bayangannya di mana? Tapi kalau ini berapa jaraknya? Untuk persamaan pertama yaitu 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. SO ini O-nya adalah objek. Objek itu berarti benda. SI, I-nya ini image. Image itu bayangan. F fokus. Nah, kalau misalnya F-nya sama dengan R/2, jadi ini R/2, jadi bisa kita ganti rumus 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F-nya ini bisa diubah menjadi 2/R. Jadi 1/R bagi 2. 1/R bagi 2 itu berarti dibalik. 2/R. Kemudian untuk perbesarannya ada SI/SO atau HI/HO. Ini bisa pilih salah satu dan nilainya mutlak. Ya. Keterangan. Di sini SO-nya jarak benda ke cermin, satuannya meter. SI-nya jarak bayangan ke cermin, F-nya jarak fokus, R itu panjang jari-jari ke lengkungan, M ini perbesaran bayangan. Berapa kali nanti satuannya? HI tinggi bayangan, HO tinggi benda. Ini baru contoh soal. Cermin cekung memiliki jarak fokus 20 cm. Perhatikan gambar dan hitunglah gambarnya ini. Hitunglah jarak bayangan, tinggi bayangan, perbesaran bayangan. Oke, pertama kita tulis dulu diketahui. Dari soal diketahui jarak fokusnya 20 cm. Berarti F sama dengan 20 cm. Lalu dari gambar, di sini bendanya berarti ya. Bendanya punya tinggi 12 cm, jaraknya 60 cm. Berarti kalau nentuin HO tinggi benda, ingat O itu objek, I itu image. Objek adalah benda, image adalah bayangan ya. HO-nya berarti 12 cm, karena ini jarak berarti S. SO-nya 60 cm. Kemudian yang ditanya untuk pertanyaan pertama jarak bayangan berarti S image. Lalu yang kedua tinggi bayangan berarti H image. H itu height, S itu space, jarak. Perbesarannya magnitude M. Jawab. SI berarti ini pakai rumus yang 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Cek SO-nya ada nggak? Ada ya. SI-nya ada. SI-nya yang ditanya, maaf, F-nya ada. Nah, kan di sini satuannya cm ya. Perlu nggak kita ubah jadi meter? Sebenarnya kalau soal pengubahan satuan meter atau sentimeter itu tergantung sama pilihan gandanya. Kalau ini soal pilihan ganda. Jadi kalau misalnya yang diminta meter, berarti kita perlu ubah jadi meter. Nah, yang kedua, keseragaman. Kalau kalian mau pakai sentimeter, sentimeter semua. Kalau mau pakai meter, meter semua. Gitu.
Karena ini bukan soal pilihan ganda, jadi nggak masalah satuannya kita nggak ubah. Dan ini nggak masalah nggak kita ubah karena semuanya sentimeter. Jadi kita pakai sentimeter aja. Gitu. Oke? 1/SO, SO-nya 60. 1/SI yang ditanya, 1/F, F-nya 20. Jadi 1/60 tambah 1/SI sama dengan 1/20. Nah, kita mau cari 1/SI, berarti 1/60-nya pindah ruas. Kalau ini pindah ruas, kan dia penjumlahan. Tadinya di sebelah kiri positif, berarti pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi gini kan, 1/20 dikurang 1/60. 1/60-nya pindah jadi negatif. Kemudian kita samakan penyebutnya karena dia pecahan. Kalau mau dijumlah, penyebutnya harus disamakan dulu. 20 dan 60 itu punya KPK 60. Jadi kita samain per 60 dua-duanya. Yang sebelah sini nggak usah diubah, tapi yang 1/20 kita ubah. Kalau dari 20 ke 60, kan dikali 3 ya. Kalau bawahnya kali 3, atasnya juga kali 3. 1 kali 3, 3. Jadi 3/60 dikurang 1/60. 3 kurang 1, 2. Jadi 1/SI sama dengan 2/60. Kita kan mau cari SI, berarti dibalik. SI per 1 sama dengan 60/2. Kalau mau cari SI dibalik ya. SI-nya berarti 60 bagi 2. 60 bagi 2 sama dengan 30 cm. Nah, jadi kita dapat jarak benda ke jarak bayangan ke cermin adalah 30 cm. Lalu yang kedua kita cari HI-nya. HI ini berarti bisa pakai rumus yang ini, yang rumus perbesaran. HI per HO sama dengan SI per SO. HI-nya dicari, HO-nya ada. Nih, HO di sini ada. SI-nya udah ketemu, SO-nya ada nih. Jadi kita tinggal masukin angkanya. HI per HO-nya adalah 12, SI-nya adalah 30, SO-nya adalah 60. Nah, terus habis itu tinggal boleh ngitungnya nih 30 sama 60-nya diselesain dulu atau boleh 12-nya dipindahin dulu, terserah ya. Kalau di sini kita lihat, oke 12-nya dipindahin dulu. Jadi karena ini pembagian, kalau tadi penjumlahan pindah ruas jadi dikurang. Ya, tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Tapi kalau dia pembagian seperti ini, pecahan, pindah ruas, tadinya di bawah jadi di atas, jadi dikali. Gitu. Nah, terus habis itu kita hitung 30/60 ini bisa sama-sama bagi 30. 30 bagi 31, 60 bagi 30, 2. Jadi setengah kali 12. Setengah kali 12 ini bisa kayak 1 kali 12 bagi 2. 1 kali 12 itu 12, 12 bagi 2 itu 6. Jadi, HI-nya atau tinggi image-nya, tinggi bayangannya adalah 6 cm. Nah, sekarang kita cari magnitude-nya atau perbesarannya. Perbesaran ini punya dua rumus kan, HI per HO atau SI per SO. Nah, pertama kita pakai ini dulu. Terserah nanti ini tuh maksudnya mau melihat bahwa pakai rumus ini atau rumus ini hasilnya sama. Kalau pakai rumus pertama HI per HO, HI per HO, HI-nya 6, HO-nya 12. Jadi 6/12. Sama-sama bagi 6, 6 bagi 12, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Jadi 1/2. Pakai yang SI per SO, SI-nya 30, SO-nya 60. Jadi 30/60. Sama-sama bagi 30, 30 bagi 31, 60 bagi 32. Jadi sama hasilnya setengah. Nah, kalau setengah itu berarti perbesarannya gimana? Kalau setengah berarti lebih kecil. Nah, coba kita lihat gambarnya. Kan di sini harus buat gambar ya.
kita ingat cara gambarnya pakai 2 sinar, minimal 2 sinar. Kita pakai sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Gini. Kemudian sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ternyata ketemunya di sini. Ini benda kan di ruang 3 ya. Ini F, ini pusat kelengkungannya, namanya P. Ini bisa ganti nama apa aja ya, tergantung soalnya. Kemudian ternyata dia ketemunya di sini, berarti di ruang 2 bayangannya. Sifat bayangannya adalah nyata karena di depan cermin, terbalik karena berlawanan dengan bendanya, diperkecil karena ukurannya lebih kecil dan perbesarannya pun lebih kecil. Jadi ingat tadi bayangannya dibentuknya akhirnya nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Ya, bendanya ada di ruang 3. Gitu cara menyelesaikannya. Berikutnya, pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini pembentukan bayangannya juga punya 3 sinar sama, tapi sinarnya beda ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kalau tadi dipantulkan menuju titik fokus, kalau ini dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, ini baru sama yang cermin cekung. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Ini juga sama dengan cermin cekung. Nah, ini yang gambar pertamanya, sinar datang sejajar sumbu utama, berarti ini di sini. Nah, cembung kan, bedanya cekung sama cembung itu kalau cekung titik fokus sama pusat kelengkungannya itu semuanya ada di sini di depan cermin. Tapi kalau dia cermin cembung, pusat kelengkungan dan titik fokusnya ada di belakang cermin. Jadi pas sinar datang, dipantulkannya itu seolah-olah dari titik fokus. Lalu sinar datang menuju titik fokus, ini dipantulkan ke sumbu utama, sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, dipantulkan kembali. Gitu. Bayangannya, kalau di cermin cekung itu tadi bayangannya ada bentuknya macam-macam. Kalau di cermin cembung, sifat bayangannya itu maya, tegak, diperkecil. Jadi selalu sama, maya, tegak, diperkecil. Nah, persamaan yang digunakannya ini sama seperti cermin cekung, tadi 1/SS-nya itu sama, tapi jarak fokusnya itu bernilai negatif, dan perbesarannya nilainya mutlak, alias selalu positif. Oke, ini dia contoh dari pembentukan bayangannya. Jadi ketika bendanya ini nggak tahu ada di mana, ya, bendanya ini nggak tahu ada di mana, bendanya jauh pokoknya. Tapi di depan cermin pasti ya, kita kasih sinar datang. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Nah, ternyata terbentuk bayangannya di sini, di belakang cermin. Berarti dia maya, ya. Maya. Terus ukurannya lebih kecil. Terus bentuknya sama-sama ke atas tegak. Nah, meskipun bendanya jauh atau bendanya dekat, ternyata bayangannya sama. Ukurannya lebih kecil, adanya di belakang cermin, berarti maya, terus bentuknya tegak. Gitu. Jadi mau dia jauh atau dekat, ternyata bentuk bayangannya itu sifatnya sama. Jadi mau di titik manapun bendanya, bayangannya sifatnya sama, maya, tegak, diperkecil. Ingat, jarak fokusnya nilainya negatif, jadi pas menentukan perbesaran mungkin aja
jarak bayangannya itu negatif karena ada di belakang cermin kan. Jadi karena jarak bayangannya negatif, nilai perbesarannya itu harus dimutlakan. Contoh soal. Perhatikan gambar. Cermin cembung memiliki jarak fokus 20 cm, jarak benda 60 cm, dan tinggi benda 12 cm. Tentukan jarak tinggi dan perbesaran bayangan. Oke, tulis dulu diketahui. Diketahui jarak fokusnya 20 cm. Ingat kalau di cermin cembung jarak fokusnya bernilai negatif, jadi tambahin aja negatif supaya nggak lupa di diketahuinya. Jarak benda 60 cm, benda itu objek karena jarak space, jadi SO 60 cm. Tinggi bendanya berarti H, benda berarti O, HO. HO-nya 12 cm. Terus abis itu yang ditanya adalah jarak tinggi perbesaran bayangan. Berarti SI jarak I image, HI tinggi bayangan, dan M. Jawab. Tulis di rumusnya dulu untuk yang pertama. Pertanyaan pertama SI. Nih, tulis rumusnya sama kan sama yang cermin cekung, tapi F-nya negatif. Masukin angka SO-nya. 1/60 tambah 1/SI sama dengan 1/-20. Terus cari SI sama kayak yang tadi, dipindah ruas. Jadi ini kan plus bagi min sama dengan min. Minnya boleh kita ketengahin. Terus 1/60 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, tadinya positif jadi negatif. Samakan penyebutnya supaya bisa dijumlah. Jadi sama-sama per 60. Ini sama kayak tadi ya. 60 bagi 20 itu 3. 3 kali 1, 3. Jadi sama-sama kali 3 supaya jadi ini. Terus min sama min kalau dijumlah jadinya minnya makin banyak kan. Jadi min 3 min 1 itu berarti min 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Jadi min 4/60. Kalau mau cari SI berarti dibalik. Jadi SI-nya sama dengan min 60 bagi 4. Minnya tetap ditulis. 60 bagi 4 itu adalah 15. Jadi min 15. Jaraknya adalah min 15. Min itu berarti di belakang cermin. Ya. Oke, kita udah tahu jaraknya min 15, kemudian tinggi bayangannya berapa? Nah, pasti diperkecil kan? Ingat pakai mutlak, karena nilainya di sini negatif, harus kita buat jadi positif, jadi pakai nilai mutlak. HI-nya yang ditanya, HO-nya di sini diketahui 12, SI-nya min 15, tapi karena dimutlakin nanti minnya hilang. SO-nya adalah 60. Jadi HI per 12 sama dengan mutlak min 15/60. Karena mutlak minnya hilang, jadi seperti ini. 15/60 minnya dihapus aja. Kali 12. 12-nya pindah ruas dari sini. Nah, terus ini boleh hitungnya 15 bagi 60 kali 12, atau 15 kali 12 bagi 60, atau 12 bagi 60 kali 15. Ini terserah yang hitungnya. Kalau kita bisa pakai ini. 12 sama 60 ini sama-sama bisa bagi 12. 12 bagi 12 itu 1, 60 bagi 12, 5. Jadi 15 bagi 5. Karena ini hasil 1 kan. 15 bagi 5 adalah 3. Oke, atau ini boleh 15/60-nya sama-sama bagi 15. Jadi 15 bagi 15. 1, 60 bagi 15, 4. 1/4 kali 12, 1 kali 12 bagi 4. 1 kali 12, 12. 12 bagi 4, 3. Hasilnya sama kan? Jadi tinggi bayangannya adalah 3 cm. Kalau kecepatan, putar videonya dilambatin aja ya.
HI-nya sama dengan 3 cm, terus kita cari perbesarannya. Perbesaran boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ini. Kita boleh coba dua-duanya. Kalau pakai HI dan HO, HI-nya 3, HO-nya 12. Jadi 3 per 12 hasilnya adalah seperempat. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. SI per SO, SI-nya 15, SO-nya 60. Ingat ya, ini ada minus tapi pakai mutlak. Jadi minusnya bisa diabaikan jadi positif. 15 bagi 15, 1. 16 bagi 15, 4. Jadi seperempat. Sama hasilnya. Perbesarannya seperempat. Kita gambar bayangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Akhirnya ketemu di sini. Ini dia bayangannya. Yaitu maya tegak diperkecil. Gitu. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang pembentukan bayangan, jadi cermin, datar, cembung, cekung, dan juga sifat-sifat bayangan. Masih ada materi selanjutnya di bab cahaya dan optik ini. Semoga ilmu kita bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.